Menulis adalah yang pertama, sebelum menulis bacalah sumber-sumber yang relevan dengan tulisan yang akan kita buat. Jadi baca sebanyak-banyaknya, baca dan inti-inti dari apa yang akan kita ambil yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju, Indonesia jaya. Baiklah rekan-rekan sekalian, para penggerak literasi di seluruh Indonesia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana membuat sebuah buku. Sudah kita bahas berkali-kali bahwa dalam proses penyusunan sebuah buku seperti yang ada kita saksikan ini semua, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah langkah pra-menulis. Kemudian langkah yang kedua adalah menulis. Dan yang ketiga adalah pasca menulis. Apa saja yang dilakukan pada saat kita pra-menulis, ya? Yang pertama adalah menemukan ide. Ide merupakan panglima sebuah buku. Seseorang bisa menemukan ide di mana saja. Maka apabila Anda menemukan sebuah ide, segeralah Anda tulis ide itu. Karena bisa saja pada saat Anda mendapatkan ide itu, suasananya mungkin tidak disangka. Pada saat Anda di kendaraan, kalau misalkan punya HP, segera ambil handphonenya, rekam ide itu. Ya, sekali lagi, ide adalah panglima. Maka harus segera diwujudkan dalam bentuk tulisan supaya dia diikat ide itu, sehingga nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang tepat pada saat kita mempunyai waktu, kemudian mengetiknya dengan komputer. Setelah ide jadi, maka langkah yang berikutnya adalah mengetik ide itu di dalam komputer kita, menurunkan menjadi sub-sub ide atau menjadi tema-tema kecil. Tema-tema ini diturunkan lagi menjadi subtema atau sub ide lagi yang nanti akan menjadi beberapa bagian kecil. Nah, bagian-bagian tema ini akan kita pecah menjadi beberapa bagian yang namanya bab. Nah, pola seperti ini namanya adalah membuat kerangka. Jadi, yang pertama tadi pada langkah pra-menulis, setelah menemukan ide, menurunkan menjadi tema-tema atau menjadi sub-ide. Kemudian setelah itu kita jabarkan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan kerangka penulisan. Kerangka penulisan merupakan kunci penyelesaian sebuah buku. Jika kerangkanya selesai, maka kemungkinan besar buku itu akan bisa diselesaikan. Tetapi kalau Anda menulis tanpa kerangka, bagaikan kita berjalan tanpa adanya peta, tanpa adanya petunjuk, sampai mana arah yang akan kita capai. Setelah semuanya menjadi bab-bab kita pisah, ya, langkah menulis yang perlu dilakukan di tahap awal menulis adalah yang pertama, sebelum menulis bacalah sumber-sumber yang relevan dengan tulisan yang akan kita buat. Jadi baca sebanyak-banyaknya, baca dan inti-inti dari apa yang akan kita ambil, yang akan kita masukkan ke dalam buku kita. Ingat bahwa membaca dilakukan pada saat sebelum kita melakukan proses penulisan dengan mencari referensi-referensi yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian setelah selesai kita membaca buku sesuai dengan keperluan adalah mewujudkan dalam bentuk tulisan.
pada saat kita menulis, mengetik, maka ketik saja apa yang ada di kepala kita secara kontinu tanpa harus membaca buku. Pada saat kita mengetik, ketik saja, tumpahkan apa yang ada di dalam perasaan kita, di dalam pemikiran kita, tanpa membacanya. Jadi terus ketik, ketik, dan ketik, sehingga proses itu sampai selesai. Berapa banyak Anda mampu mengetik? 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Lakukan saja, tidak usah risau, tidak usah bingung dengan tulisan-tulisan yang salah, karena nanti akan ada tahap berikutnya. Ingat bahwa sebelum proses pengetikan dilakukan, Anda harus melakukan penformatan terhadap dokumen yang akan kita gunakan. Kalau Anda menggunakan Microsoft Word, ya, maka apa yang digunakan? Yang dilakukan, maksud saya, yang pertama adalah memformat ukuran dokumennya. Ukuran dokumennya apakah mau A4, ya, untuk buku-buku TK, buku SD mungkin masih menggunakan ukuran A4. Kemudian apakah menggunakan B5, ukuran yang sedikit lebih kecil, ya, atau menggunakan A5, ukuran setengah dari A4. Setelah kita format, misalkan kita pilih ukurannya adalah B5, langkah berikutnya adalah memformat marginnya. Berdasarkan pengalaman, margin yang digunakan adalah 2 cm untuk margin atas, margin kiri, margin kanan, margin bawah. Gunakan 2 cm. Kemudian untuk pemberian penomoran, buat menjadi 2,75 atau 2,77. Ya, kawan-kawan semuanya. Jadi setelah itu mulailah mengetik seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah membaca buku, ketiklah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Proses mengetik, melakukan pengetikan penulisan terhadap sub-sub tema yang sudah terpecah menjadi bab, tidak mesti dilakukan secara berurutan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Tetapi tulislah mana yang paling Anda kuasai terlebih dahulu, sehingga Anda akan dengan cepat mewujudkan buku itu. Ya. Jadi ingat, jangan lupa bahwa proses penulisan tidak mesti dimulai dari secara berurutan. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa saya akan sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah like, subscribe, dan juga menghidupkan notifikasi agar Anda mendapatkan kabar terbaru dari saya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang dikenal dengan pasca menulis. Pasca menulis ini dilakukan apabila kita sudah selesai menulis semuanya, baik tulisan per bab atau secara keseluruhan. Silahkan, yaitu namanya adalah proses pengeditan atau proses penyuntingan. Jadi proses penyuntingan ini dilakukan setelah semuanya terselesaikan. Bagaimana kita melakukan proses pengeditan di dalam Microsoft Office atau di Microsoft Word? Langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah membuat layar berukuran kurang lebih 170% atau 160%. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah membuat semuanya menjadi 2 spasi. Membuat semua tulisan menjadi 2 spasi. Kenapa dijadikan 2 spasi? Supaya kita mudah melihatnya dan jeli pada saat proses melihat tulisan yang ada. Kemudian di Microsoft Word ada fasilitas editing, ya. Kita hidupkan beberapa fitur yang ada, ya. Nanti akan kita bahas secara khusus. Saya tampilkan dengan menggunakan komputer. Untuk kali ini yang penting adalah
bagaimana proses pengeditan itu dilakukan. Yang perlu dilakukan tadi, membesarkan sampai 170 derajat, membuat spasi menjadi 2 spasi, kemudian menggunakan fitur pada proses editing. Kemudian bagaimana cara mengeditnya? Yang pertama, tidak perlu dibaca, tetapi cukup cari tulisan-tulisan yang salah terlebih dahulu. Ya, kalau sudah tulisan semua yang salah diperbaiki, ya, maka langkah berikutnya adalah membaca kalimat-kalimat yang ada. Apakah kalimatnya sudah jelas atau belum? Apabila belum jelas, diperbaiki. Kalau kalimat yang terlalu panjang, jangan lupa kita potong, karena kalimat yang paling panjang terdiri dari 7 kata lebih, itu sudah termasuk kategori panjang. Maka saya sarankan di dalam susunan kalimat itu cukup subjek, predikat, objek. Ingat, subjek, predikat, objek. Mudah bukan? Menemukan ide, mengembangkan menjadi tuliskan, dan melakukan proses editing. Siapapun Anda, semuanya ada 3 langkah sekali lagi. Yang pertama adalah melakukan pra-menulis, kemudian menulis, dan pasca menulis. Itulah 3 langkah penting di dalam proses penulisan sebuah buku. Lakukan langkah ini karena ini merupakan langkah standar sesuai dengan Undang-Undang Perbukuan. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga atas dukungan like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dan Anda sudah menghasilkan karya berupa kerangka atau sebuah buku. Salam dari saya, salam literasi. Literasi maju, Indonesia jaya.